Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan teknologi beton. Kali ini pembahasan terkait dengan air dan bahan campuran admixtur. Ya, adapun untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk pendahuluan, air yaitu adalah sebagai bahan pembentuk beton, yang dimana ketika dicampurkan dengan semen, dia akan memunculkan reaksi kimia. Kemudian air juga sebagai proses pembentukan kekuatan pada pasta semen, tergantung kualitas dan kuantitasnya. Nah, kualitas air itu tergantung dari ketidakmurnian dalam air mempengaruhi dan menghambat proses setting semen dan korosi pada tulangan. Untuk kualitas air pencampur disyaratkan sebagai air yang dapat diminum, jadi bukan air yang banyak mengandung bahan organik. Tidak boleh, ada syaratnya. Untuk kualitas air pencampuran tidak boleh mengandung kadar sodium dan potasium. Nah, ini karena ini akan mengganggu dari reaksi pembentukan beton. Nah, kemudian pH-nya yaitu antara 6 sampai 8 dan rasanya tidak payau. Apabila yang digunakan adalah air laut, maka kandungan garamnya kurang dari sama dengan 35.000 ppm. Ya, dan air yang mengandung jamur dapat meningkatkan jumlah udara dalam pencampuran sehingga dapat menimbulkan efek negatif. Maka harus dipastikan juga bahwa airnya ini memang tidak atau bisa dikonsumsi dan tidak mengandung minyak ya. Nah, ini air yang mengandung minyak dalam jumlah besar dapat menghambat setting time dan mengurangi kekuatan dari beton itu sendiri. Nah, kemudian fungsi air pada semen yang pertama itu untuk memungkinkan adanya reaksi kimia yang menyebabkan peningkatan dan berlangsungnya pengerasan. Kemudian yang kedua, dia itu sebagai pelincir campuran kerikil, pasir, dan semen agar memudahkan dalam pencetakan, jadi mudah homogen gitu ya. Kemudian untuk tujuan utama pemakaian air yaitu untuk proses hidrasi ya. Kemudian untuk curing. Air yang diperlukan untuk beton dipengaruhi oleh yang pertama ukuran agregat maksimum, di mana untuk diameter yang besar akan membutuhkan air yang lebih sedikit ya. Begitu juga jumlah mortar yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit karena ukuran agregatnya lebih besar. Untuk bentuk butir, bentuk bulat akan menyebabkan kebutuhan air menurun. Misalkan untuk batu pecah perlu lebih banyak air. Untuk gradasi agregat, gradasi baik akan menyebabkan kebutuhan air menurun. Untuk kelecakan, jadi kalau untuk air ini nanti pengaruhnya di teslam. Jadi teslamnya harus memenuhi dari syarat keenceran semen itu sendiri. Kotoran dalam agregat ya ini juga harus, jadi agregatnya ini harus kondisi memang sudah dilakukan pengujian ya, sehingga pada saat dicampurkan dengan air ini sudah dalam kondisi aman. Nah, apabila terdapat kotoran, contohnya tanah liat atau lumpur, justru akan meningkatkan kebutuhan air meningkat dan jadi kuat tekan pada betonnya akan menurun. Nah, ini syarat umum dari air. Kemudian ini syarat berdasarkan SKSNI. Air yang dapat digunakan dalam proses pencampuran yaitu sebagai berikut. Air yang digunakan pada campuran beton harus bersih, bebas dari bahan-bahan yang merusak dan mengandung oli, asam, alkali, garam, bahan organik atau bahan-bahan lainnya merugikan terhadap beton atau tulangannya. Nah, air pencampuran yang digunakan pada beton prategang atau pada beton yang di dalamnya tertanam logam aluminium termasuk air yang bebas terkandung dalam agregat. Tidak boleh mengandung ion klorida dalam jumlah yang membahayakan. Jadi ada batasnya.
Kemudian air ini tidak dapat diminum, tidak boleh digunakan pada beton. Gitu ya. Jadi untuk airnya ini harus yang bisa diminum. Jadi kalau misalnya ini ngambil di mata air atau sungai, itu juga harus dipastikan bahwa air itu aman. Ya harus melewati berbagai macam pengujian gitu. Lebih amannya memang dari lab, dari hasil pengujian lab. Ini analisis kimia dalam air dimaksudkan untuk mengetahui apakah air digunakan untuk pencampuran beton sudah memenuhi kriteria standar atau tidak. Analisis ini meliputi pemeriksaan terhadap sulfat, magnesium, amonium klorida, pH-nya, karbon dioksida, minyak, dan lemak. Jadi harus memenuhi ini, kemudian bisa dicampurkan dengan material yang lain ya. Nah, selain air, semen, agregat halus, agregat kasar, ada juga yaitu bahan campuran admixtur. Ini bahan kimia ya, yang dimana fungsinya, tujuannya untuk kemudian ditambahkan yaitu untuk meningkatkan workability, jadi kemudahan dalam pengerjaan. Kemudian ada juga yang dia itu untuk mengurangi kadar air, fungsinya apabila berlebih, misalnya nilai selamnya tinggi, tanpa mengubah adanya workability, jadi tetap gampang dibentuk gitu ya. Kemudian untuk memberikan pengaruh terhadap kombinasi di atas, untuk menyesuaikan setting time, jadi misalnya betonnya ini nanti di apa tuh namanya, truk molen ya, di truk molen, kemudian jaraknya itu lumayan jauh, bisa menggunakan admixtur ini untuk setting time. Jadi pada saat sampai di lokasi itu kuat tekannya sudah memenuhi dari yang direncanakan. Misalnya rencanakan pakai K350. Jadi misalnya sampai di lapangan ini tidak mungkin nih dikhawatirkan menurun pada saat sampai di lapangan, maka bisa menggunakan bahan kimia ini agar pada sampai di lokasi kuat tekan masih bisa terpenuhi. Mengurangi segresi dan bleeding, kemudian meningkatkan pumpability dan mempercepat laju kekuatan di awal usia. Ini kalau kasus-kasus tertentu di lapangan ya, untuk meningkatkan kekuatan, misalnya memang sudah nyampe di lapangan, misalnya semennya sudah mix desainnya memang sudah turun dari yang sudah direncanakan, ini pakai bahan admixtur atau bahan kimia ini tadi. Ini ada macam-macam untuk dari tipe-tipenya di sini ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.